Pertanyaan dari Husni Mubarak di Tebuireng, Gus. Tata cara memasuki atau menempati rumah baru itu bagaimana, Gus? Mohon tausiahnya. Untuk Mas Husni Mubarak di Tebuireng ya, sebetulnya tidak ada cara khusus yang ritual khusus. Paling tidak orang memasuki ruangan, memasuki rumah itu kan salam. Ya. La tadkhulu, ya, apa itu ayatnya? La tadkhulu buyutan ghayra buyutin wa tatasta'nisu wa tusallimu 'alaiha. Janganlah memasuki rumah selain rumah kalian kecuali mengucapkan salam. Begitu pula ajaran tentang salam, kalau memasuki rumah sendiri juga ucapkan salam supaya selamat. Kalau nggak ada orangnya, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau ada orangnya, assalamualaikum. Kalau rumah kosong, kalau belum ada orangnya tapi ada penghuninya, yaitu makhluk halus dan lain-lain, maka kita ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu kalau mau memasuki rumah baru. Jadi pertama salam dan baca doa-doa, ya. Paling tidak baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, karena itu doa untuk minta perlindungan dari segala kejahatan makhluk Allah. Ya, itu kejahatan makhluk Allah. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya. Katakan aku berlindung dengan Tuhannya waktu subuh, ya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau kejelekan makhluk yang ia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan yang memasuki malam atau kejahatan malam, maksudnya bahaya-bahaya yang datangnya malam hari, mulai dukun santet dan lain-lain penyakitnya, ya, kejahatan yang datangnya malam hari. Amin syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan tukang hasud. Quran falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan tukang sihir, wanita yang meniupnya di dalam simpul-simpul atau buhul-buhul, itu kejahatan sihir. Amin syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan tukang hasud ketika menghasut. Jadi nanti insyaallah selamat. Qul a'udzu birabbin nas, katakan ya, aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Malikin nas, ya, Tuhan manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Min syarril waswasil khannas, ya, berlindung dari kejahatan setan yang buat ragu, yang meniupkan, ya, yang mindak-mindik maju mundur katanya, yang membuat was-was gak waswis, ya. Al-Khannas, yang buat kita ragu terus, ya, yang ngumpet, ya. Alladzi wasfisu fi sudurin nas, yang buat was-was di hati manusia. Jadi yang pertama tadi minta perlindungan dari segala macam tadi, dari makhluk Allah, min syarri ma khalaq, dan dari kejahatan peniup-peniup buhul, tukang-tukang santet, ya, tukang hasid. Kalau ini dari keraguan yang ditimbulkan oleh setan, ya. Sebab orang ragu juga gak enak, ya. Jadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau mau, ya, baca Al-Baqarah dan Al-Imran, ya. Karena insya Allah rumah yang dibacakan itu dengan ikhlas, maka terbebas dari sihir, ya. La yadkhuluhul batolatu, tidak akan masuk batolah, itu termasuk sihir dan lain-lain. Nah, itu Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kalau yang singkat ya tadi Qul huwallahu, Al-Falaq, dan Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu apa saja tergantung niatnya, ya. Kemudian jadi salam, terus baca surat-surat ini, terus baca doa termasuk itu. A'udzu bikalimatit tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat yang sempurna
min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan ya. Yang bersama dengan qul a'udzu falaq ini ya. Jadi sebenarnya ini doa untuk musafir apabila leren ya singgah di suatu tempat. Dan Nabi menganjurkan ya, siapa yang berdoa dengan ini doa Allahumma a'udzu bi kalimati tammah min syarri ma khalaq, insyaallah terlindungi sampai ia pergi dari tempat itu ya. Jadi itu apa ya? Jadi hadisnya untuk orang pergi terus singgah di suatu tempat itu seperti riwayat hadis dari Rasulullah yang telah diriwayatkan oleh sahabat beliau ya. Ada riwayat Muslim, ada Muwatta ya, dari sahabat perempuan Khawlah ya. Jadi man nazala manzilan, siapa yang berhenti di suatu tempat sehingga kemudian mengucapkan a'udzu bikalimatillah ya. A'udzu bikalimatillah, saya ulangi doanya, a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah ya, at-tammati yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan, yang ia ciptakan. Lam yadhurruhu syai'un. Kalau baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, lam yadhurruhu syai'un, insyaallah suatu apapun tidak membahayakan dia, hatta yartaqila, sampai ia pergi, mimanzili, dari tempat tersebut, zalika, tempat tersebut ya. Jadi saya ambil dari hadis ini, wong leren, wong omah kan leren ya. Orang di rumah berarti akan tinggal di situ, maka berdoalah dengan doa itu. Jadi kalau bisa bacakan dulu salam, terus Al-Baqarah, Al-Imran, Fatihah, Qul huwallahu, Al-Falaq, An-Nas, terus doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalau mau dipageri, pageri itu sebelum masuk ke rumah ya, dipageri dulu, yaitu rumahnya dikelilingi, kalau bisa tiap pojokan menghadap kiblat, azan, baca ayat kursi 7 kali. Kemudian berjalan ke pojok yang lain, baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nanti pojok yang lain azan lagi, baca ayat kursi 7 kali. Jalan lagi ke pojok lain sampai 4 pojok, sampai ke pojok semula. Jadi tiap pojok azan sekali, baca ayat kursi 7 kali dan setiap berjalan dari pojok ke pojok baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah ya. Nah kalau nggak bisa diubengi rumahnya, wis mepet tembok ya, dari dalam rumah situ saja. Ini untuk pagar ya, pagar rumah. Nah, jadi salam jangan lupa. Kalau banyak makhluknya, undangkan anak kecil suruh azan bareng, undang anak TKA, TKB azan bareng. Nanti lari semua itu makhluk-makhluknya. Sebetulnya begini, ada yang sudah terlanjur nempat di situ dan terlanjur dikurungi rumah itu, maka biasanya susah mindahnya itu. Maka kita buat baca Quran, lain-lain, nanti biar pindah sendiri. Sebab mereka kalau pindah mungkin bisa marah-marah itu, nggak suka sama kita. Maka kita gunakan untuk kebaikan, baca Quran, azan, baca bahasa. Nanti dia pindah sendiri, cari tempat sendiri. Kalau kita memindah makhluk harus bisa marah, temannya bisa ngerompil. Nomor 2, kita kesulitan mencarikan tempat di mana yang nyaman untuk dia sebagai pengganti. Apa ke kaplingan rumah atau ke residen atau ke Citraland ya, kita nggak tahu ya. Maka paling enak adalah kita baca-baca. Niatnya baca Quran karena Allah, bukan karena musir jin, enggak. Mereka juga makhluk Allah, butuh tempat kok. Nah, dia biar kepanasan atau bagaimana nggak kerasan, pindah sendiri ya, itu yang paling bagus. Dan mungkin bisa baca kayak Rasulullah ketika datang ke Makkah itu, membaca ayat ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.
datang kebenaran dan sirna kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan pasti akan sirna. Saya kira itu untuk resepnya. Dan lewatlah pintu, waktul buyuta min abwabiha, datangilah rumah dari pintunya. Dulu itu ada cerita orang-orang itu lewat belakang rumah. Ngapain? Ya itu ayatnya, ya waktul buyuta min abwabiha, datangilah dari pintunya. Masa lewat dulu kayak manuk. Ya, lewat belakang ngapain ya? Ya lewat pintu depan ya. Gak usah aneh-aneh lewat pintu belakang. Yang semestinya aja lah, wajar-wajar saja ya. Nah itu saya kira, kalau mau selamatan ada tahlilan, silakan, nggak apa-apa, itu bagus karena berdoa juga ya. Mungkin juga istighosan atau tahlilan, yasinan, kirim doa, ya bagus. Intinya kan bersyukur kita, bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik, salah satunya ngundang Pak RT dan lain-lain supaya tahu kita di sini adalah niat bertempat di sini bukan untuk gawe bom, tapi di sini untuk rumah tangga. Itu perlu ngundang Pak RT supaya tahu kita ini orang apa, orang baik-baik apa teroris, itu supaya tahu ya. Perlu daftar ke RT itu biar tahu ya. Ini penting ya. Kalau dicurigai terus Anda akan bahaya ini. Sebab ada orang itu yang curiga katanya punya tuyul. Setelah diselidiki ternyata memang orangnya nggak kelihatan kerja. Ternyata di dapurnya bikin kecambah itu. Nggak pernah kelihatan nyambut gawe. Kok sugih? Ternyata buat kecambah, tiap pagi pakai mobil diantar ke pasar. Setelah itu nyantai di rumah, jadi nggak kelihatan kerja. Orang bilang katanya punya tuyul. Ya itu kecambah itu. Maka perlu memberitahu kepada tangga supaya nggak dicurigai orang, nggak dicurigai teroris, nggak dicurigai aliran sesat, nggak dicurigai punya tuyul. Itu penting diilan. Ya dengan niat silaturahim, kita nggak bisa berkunjung satu-satu, ya kita datangkan ya. Itu penting bagi orang kalau menempat di suatu komunitas tertentu ya. Ini NU, ya kita tunjukkan kita ini NU misalkan. Nah di lingkungan Muhammadiyah ya kita tunjukkan kita ini orang netral ya, gak memusuhi Muhammadiyah, gitu aja. Apa yang repot sama muslimnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.